وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بدر البدور الحبيب الذي كله نور وعلى آله وصحبه ومن تبعه في الغيبة والحضور. Hadirin hadirat wabil khusus yang kita muliakan, sesepuh bini sepuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di waktu yang sesaat ini bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan menunggu waktu sholat isya, kita kembali ditakdir oleh Gusti Allah untuk menambah keilmuan kita yang merupakan warisan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kula njenengan niki ngaji, kula njenengan dibimbing oleh Gusti Allah untuk menjadi pribadi yang baik, untuk menjadi hamba yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang minulya, masih di dalam pembahasan niat, dan insyaallah hari ini kita selesai membahas niat. Dari kemarin kita membahas tentang bagaimana niku besarnya pengaruh niat dalam sebuah amal, bagaimana niat niku bisa menjadikan pahala amal kula njenengan niki berkali lipat. Semakin banyak niat yang baik pada satu amal, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, beliau menyatakan qala radhiyallahu taala anhu, summa inna niyata tutlaku wa yuradu biha ahadu ma'nayain. Bahwasanya niat itu jika kita jabarkan lagi sebenarnya ada dua arti, memiliki dua makna. Al-awwal, yang pertama, anna niyata ibaratun an gharadika allazi hamalaka alal azmi wal amali wal qawli. Yang dimaksud dengan niat atau makna niat yang pertama niku, kata beliau, adalah sebuah ungkapan daripada kerentek dalam hati yang kemudian menyebabkan dirimu niku mantap dalam ingin mengamalkan sebuah amal atau perkataan. Wa takunu niyya bihadzal i'tibar fil aktsar khairan minal amal in kana khairan wa syarran minhu in kana syarran. Jadi yang dimaksud dengan niat yang pertama adalah sesuatu yang mendorong kita, yang memotivasi kita untuk tergerak dan kemudian mengamalkan amalan tersebut. Lah niki kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, maka niat ini akan menjadi baik, bahkan bisa lebih baik daripada amalan itu sendiri jika niat kita baik, dan bisa menjadi lebih buruk daripada amal jika amal tersebut amalan yang jelek. Waqad qala alaihi salatu wassalam, sehingga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pun menyatakan, niyatul mu'min khairun min amalihi. Bahwa niat seorang mukmin niku khairun min amalihi, lebih baik, lebih unggul, lebih mulia dibanding
amal yang ia kerjakan dengan niat tersebut. Fandur kaifa khussal mu'min bidzikri. Maka perhatikanlah, kata beliau, bagaimana Kanjeng Nabi SAW menspesifikkan, menyebutkan seorang yang mukmin, yang baik di dalam keimanannya. Para rawuh, yang dimaksud adalah niat itu adalah penggerak sebuah amal. Ketika seseorang punya niat yang baik, belum tentu niatnya niku terlaksana persis sebagaimana keinginannya dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia punya niat baik, tiang kok punya niat baik dan mengamalkan amalan yang baik, ternyata betul diamalkan, maka dikatakan, loh, niatnya itu lebih baik di sisi Allah daripada amal yang ia kerjakan, sekalipun itu amalan yang sangat tinggi sekali kemuliaannya. Begitu pula para rawuh, ketika seseorang kok punya niat jahat dan akhirnya berbuat kejahatan, loh, niatnya dia yang mendorong untuk berbuat keburukan itu dikatakan lebih hina di sisi Allah daripada perbuatan jelek tersebut. Misalnya nggih, ada seseorang kok mau minum minuman keras. Lu dia terdorong syar nggih, niat yang jelek. Wis aku tak ngombe toak misalnya. Sesuatu maksiat yang besar dosanya. Kemudian naudzubillah min dzalik, kok betul dengan dorongan niat yang jelek pengen minum toak, betul dia minum toak. Nah, ini dikatakan oleh para ulama, minum toaknya itu dosa besar nggih. Niku pun jelas. Minum minuman keras itu dosanya sangat amat besar. Nah, dalam sebuah riwayat niku Nabi SAW mengatakan, seseorang yang minum minuman keras kemudian ia bertobat dengan tulus nggih, diterima tobatnya oleh Gusti Allah. Kok diulangi malih kedua kalinya, menyesal bertobat lagi, diterima kali Gusti Allah. Kok lanjut boten kapok, tetap minum ketiga kalinya, istighfar tobat lagi, diterima kali Gusti Allah. Namun para rawuh, ketika ia mengulangi meminum minuman keras untuk keempat kalinya, Allah akan tolak, dikatakan kali ngeji Nabi. Bahkan dikatakan kelak Allah hukum dirinya niku ketika di neraka, Allah minumkan dia dengan campuran nanah dan darahnya ahli neraka yang disiksa oleh Gusti Allah. Sangat menjijikkan ke? Ahli neraka niku dicos, ditusuk, dipenggal, dipotong, niku akan menetes nanah dan darah, niku dipuadahkan, digelogokno kepada pecandu minuman keras. Ada riwayat yang lain memaknai niku boten nanah dan campuran darah, boten, melainkan keringatnya ahli neraka. Sami mawon nggih, sama-sama menjijikkan. Jadi perasan keringat ahli nar niku dipaksa diminumkan kepada pecandu minuman keras, waliyadzubillah min dzalik. Lah, kenapa kok amalannya niku kan sangat buruk nggih, minum minuman keras. Lu niatnya niku lebih buruk lagi nilainya di sisi Allah. Kenapa? Karena yang dia maksiatki, karena yang dia langgar adalah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu sebagaimana kebaikan para rawuh, ketika Masya Allah seseorang kok karentak punya niat pengen ngaji, sampai Masya Allah nggih terlaksana, akhirnya dia mengkaji kalam Allah dengan nikmat, dengan tartil, memahami makna-maknanya. Masya Allah, ngajinya itu ditulis pahala yang besar oleh Allah, dan niat yang mendorong dia untuk ngaji, yang ikhlas, itu unggul di sisi Allah karena ketulusannya dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang ingin melaksanakan sholat,
Ibadah sholat pahalanya pun luar biasa. Namun pendorong hati dia ingin melaksanakan sholat, itu pun dicatat pahala yang tinggi oleh Allah karena tulusnya ia dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu sampai Imam Hasan al-Basri niku, beliau pernah menyatakan, dukhulu ahlil jannah wa ahlin nari fihima yakunu bil a'mal. Masuknya penghuni surga niku masuk ke dalam surga, dan masuknya ahli neraka niku ke dalam neraka, masuknya saja nggih niku bi a'malihim, karena sebab amal mereka. Wa khuluduhum fihima yakunu bin niyat. Sedangkan kekekalan mereka di dalam surga atau kekekalan mereka dalam neraka itu bukan karena amal, namun karena niat mereka dalam melaksanakan ketaatan atau kemaksiatan tersebut. Jadi Masya Allah, ahli taat niku tiketnya masuk surga amal mereka. Namun kemuliaan yang mereka dapatkan dengan diabadikannya oleh Allah selama-lamanya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ahli jannah. Selamanya oleh Gusti Allah dimuliakan, diabadikan dalam surga, niku gara-gara niat. Gara-gara niat yang mendorong dia untuk mengamalkan amalan tersebut. Jadi masuknya niku gara-gara amal yang soleh, abadinya gara-gara niat yang mendorong dia mengamalkan amalan-amalan yang soleh tersebut. Karena amalan niki dikatakan para rawuh tidak bisa dimasuki oleh riya, tidak bisa dimasukin oleh ujub. Ahlun nar juga demikian. Ahli neraka niku naudzubillah min dzalik nggih, jangan sampai kula jenengan niki masuk ke dalam neraka sesebentar apapun, setengah detik pun, seberapa pun jangan. Lu ahli neraka niku masuk ke dalam neraka, itu sebab amal mereka. Sebab amal mereka kecemplung di neraka. Namun kata Imam Hasan al-Basri, waktu yang lama mereka di neraka niku bukan gara-gara amal, namun gara-gara niat mereka atas menghinakan, atas menentang, atas meremehkan pandangan Gusti Allah yang memperhatikan mereka selalu. Jadi mereka, naudzubillah, mereka masuk neraka gara-gara mboten sholat. Abadi di neraka gara-gara niat gak mau sholat, meremehkan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya Kanjeng Nabi niki Masya Allah menegaskan, niyatul mu'min khairun min amalih. Al-Imam Baihaqi beliau mengatakan, loh kenapa kok niat niku amal baik terpuji di sisi Allah, namun niat niku seringkali lebih unggul daripada pahalanya amal niku. Loh kok bisa? Kata Imam Baihaqi, li'anna niyata la yadkhuluhal fasad wal amal yadkhuluhul fasad. Karena niat niki para rawuh tidak bisa dimasuki oleh kesombongan atau riya. Lho niat niki kan pun nggih, misalnya kok wonten tiyang ngaji. Nah niki satu di antara dua. Ikhlas karena Allah nopo riya atau ujub. Tidak akan bisa campur. Ikhlas nggih ikhlas, nggih boten riya boten ujub. Wong niat niki kan pendorong nggih, pendorong kula jenengan untuk beramal. Sehingga tidak bisa kecuali satu. Kok panjenengan ikhlas nggih niku tidak bisa disusupi riya atau ujub. Atau kalau ada seseorang riya atau ujub, nggih boten ikhlas berarti. Boten ikhlas. Dan ikhlas niki para rawuh, pentingnya niat niki kemudian membawa kula jenengan ikhlas, karena ikhlas niki, niat keikhlasan niku ruhul amal. Adalah ruh sebuah amal. Lu amal secara zahirnya Masya Allah bersedekah misalnya. Zahirnya saya napa mboten? Saya bersedekah kepada kaum fuqara wal masakin. Tapi ruhnya amal tersebut nggih tergantung.
Jika orang tersebut bersedekah, Masya Allah, dengan niat tulus, ya Allah saya beri ini sedekah untuk kaum fukara saudara saya, supaya dia bisa bahagia, supaya dia bisa merasakan nikmat, supaya menjadi sangu saya ya Allah untuk di akhirat. Amal saya sedikit, mugi-mugi dengan sebab sedekah niki saya bisa punya amal yang baik kelak di akhirat. Tahukah para rawuh nopo ciri-ciri kok tiang niku ikhlas dalam sedekah? Nah niki disebutkan oleh para ulama, niki menjadi tolak ukur nggih nek kula njenengan badhe sedekah, dikatakan seperti ini. Seseorang niku niki Habib Segaf bin Muhammad, beliau mengatakan seseorang tidak bisa dikatakan ikhlas dalam beramal sebelum dia merasakan lebih membutuhkan pahala dari sedekah yang dia keluarkan daripada membutuhkannya seorang tersebut atas pemberian yang diberikan kepadanya. Kula ulangi nggih. Seseorang yang kita beri niku kan membutuhkan pemberian kita. Tapi kita itu lebih membutuhkan pahala sebab memberikan sedekah tersebut. Nah kalau kita itu merasa lebih membutuhkan, saya yang butuh bukan fakir ini. Saya memberikan kepada fakir miskin ini, mungkin dia butuh, tapi saya lebih butuh. Amal saya sedikit, saya butuh ini untuk celengan sangu saya di akhirat. Loh niku berarti orang yang ikhlas dalam bersedekah. Tapi kalau dia merasa memberi, merasa lebih, nah niki berarti masih kurang nggih, masih kurang. Lah niku napa tolak ukur yang diberikan oleh para ulama. Nah, Masya Allah. Jadi ikhlas niki yang membuat amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ikhlas niku para rawuh yang menjadikan seseorang itu gagah, tidak terkendali oleh apapun. Loh niki diceritakan oleh Al-Imamul Ghazali tentang kitab Ihya Ulumuddin. Dulu niku ada seorang abid, seorang niku ahli ibadah. Ahli ibadah kok mendengar info niki. Ada satu pohon niku yang besar kemudian dijadikan sesembahan. Wah, seorang abid niki ahli ibadah niki langsung dengan ghirah, dengan kecemburuannya ingin menebang pohon tersebut. Wah, saya berangkat niki. Saya cari pohonnya, saya akan tebang pohon tersebut. Niki syirik niki, menyekutukan Allah. Nah, dalam hatinya seperti itu. Akhirnya pun berangkat beliau niki. Mulai dengan kapak ditebang. Subhanallah kok setan muncul. Ditanya, loh, kamu ngapain di sini? Loh, ini saya mau menebang pohon ini. Niki sarang syirik niki. Seseorang menyekutukan Allah. Lu nggak usah, yang penting kan kamu nggak ikut menyekutukan Allah. Lu kalau kamu kalau kamu tebang, kalau kamu potong pohon ini pun, mereka akan mencari pohon yang baru. Gak usah percuma. Dikendori oleh setan tadi itu. Tetap niki ditebang. Setan pun ngotot tetap, akhirnya tukaran para rawuh. Diriwayatkan itu duel. Karena seorang pemuda tadi itu ikhlas karena Allah, duel setan kalah. KO setan. Nah, setan niki kan pinter. Hadirin hadirat, setan niki meskipun boten kuliah tapi cerdas setan. Pikirannya pun sangat cerdik sekali. Akhirnya dia mengatakan, wis, saya kalah. Pun kamu gak usah kesini lagi, tidak usah kamu repot-repot. Kamu sekarang pulang, besok pagi kamu bangun tidur, kamu angkat itu bantal, kamu akan mendapati 2 dinar di bawah bantalmu. Wis. Akhirnya abid itu sudah capek memotong, pulang istirahat. Pagi hari penasaran nih, betul ternyata diangkat bantalnya,
terdapat 2 dinar, 2 keping emas. Tapi niat masih tulus nih. Niat masih tulus. Wah, kurang ajar nih setan. Wis berangkat lagi. Berangkat, ditebang lagi itu pohon, ketemu setan, tarung malih kali setan, setan kalah. Wis pulang kamu akan dapati itu 2 dinar. Subhanallah. Ketika pagi hari niku dibuka, tidak ada 2 dinar tersebut, tidak ada, tidak didapati. Melihat 2 dinar ini kok nggak ada, berangkat lagi. Wah, kurang ajar setan. Berangkat kembali ke pohon tersebut. Ditebang malih, ditebang. Lah kok setan datang gagah nih. Beda dengan 2 hari sebelumnya, setan gagah. Ayo, kamu apa? Mau potong? Jangan potong, saya menghalangi. Akhirnya duel gak lama, justru ahli ibadah niki para rawuh KO. Loh, ini 2 kali duel menang tanpa lawan, yang ketiga kok KO geblak. Bingung niki. Ajib. Loh, apa yang terjadi nih? Saya 2 kali mengalahkan kamu. Lah kok kali ini kok kamu bisa menang? Disebutkan dalam Ihya, setan tersebut sambil tertawa mengatakan, iya. Lu kamu kemarin 2 kali datang ke sini itu tulus, ikhlas, niatnya kamu ikhlas karena Gusti Allah, karena ingin menghilangkan kesyirikan. Lah, tapi kamu sekarang datang ini gara-gara nggak dapat 2 dinar kan? Nah, kamu buka bantal ada 2 dinar, kamu ngamuk sama saya, kamu datang ke sini gara-gara 2 dinar, boten ikhlas, maka saya dengan mudahnya mengalahkan kamu. Lu seperti itu, para rawuh. Ikhlas itu menjadikan seseorang menjadi gagah. Niyatul mu'min khairun min amali. Yang kedua kata beliau adalah apa yang ibaratun an qasdika fi'li syai'in wa azmika alaih, yaitu kamu merencanakan. Niat yang dimaksud kalau yang pertama niku niat ketika hendak beramal, ya ketika beramal itu. Kalau yang kedua adalah rencana. Niat dengan makna nopo? Rencana yang akan mendorong dia untuk beramal. Lah, kalau niki kata beliau Imamul Haddad, pasti 1 di antara 3 nih. Orang kalau punya rencana, kalau punya niat, maka 1 di antara 3. Al-ula an ya'zima wa ya'mal. Yang pertama kata beliau, orang itu kalau punya niat, yang pertama ya dia niat dan betul-betul dilaksanakan. Niat, ya Allah, saya niat untuk berangkat Jumatan, saya membawa uang 20.000, mau saya masukkan kotak amal untuk amal jariah saya di masjid. Ya'zim wa ya'mal. Boten berangkat niati masuk kotak, ternyata malah beli makanan. Nggih, boten. Ya'zim wa ya'mal. Niat dan diamalkan. Betul-betul dimasukkan. Boten dikurangi, nggih, full. Atau yang kedua kata beliau Imamul Haddad, an ya'zima wala ya'mal ma'al qudrah alal amal. Kalau yang kedua niki, dia niat untuk berbuat sesuatu tersebut, baik itu kebaikan nopo keburukan, wala ya'mal, namun ternyata tidak diamalkan, ma'al qudrah alal amal, padahal dia niku mampu untuk mengerjakan rencana tersebut, baik rencana yang baik nopo buruk. Nah, apa kata Imamul Haddad? Kalau yang kedua ini punya niat rencana tapi gagal, mboten diamalkan. Nah, niki kata beliau, hukumnya yang ini, yang kedua ini, dan hukum yang sebelumnya, yaitu niat dan diamalkan. Yang kedua niat tapi tidak jadi diamalkan. Nah, niki kata beliau, waqad ata mubayyanan
hal ini telah dijelaskan oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kanjeng Nabi SAW beliau menyatakan, Innallaha katabal hasanat wasayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan selalu memperhitungkan, akan selalu mencatat amal manusia baik sedikit atau banyak. Amalan kebaikan maupun keburukan pasti akan dicatat. Dalam firman yang lain Gusti Allah menyatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang manusia niku melafatkan satu ucapan sekalipun, melainkan pasti akan dicatat oleh malaikat raqib atid. Nah, Kanjeng Nabi menjelaskan, amalan niku kebaikan maupun keburukan akan diperhitungkan oleh Gusti Allah. Kemudian diperjelas oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang hamma bihasanatin, ia itu berniat, berencana melakukan sebuah perbuatan yang baik, amalan ibadah, falam ya'malha, namun ternyata dia tidak mampu mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Gusti Allah akan mencatatkan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Sehingga diceritakan niku nggih, ada salah seorang soleh nggih, yang singkat cerita saja, waktunya sudah mepet. Para malaikat niku pernah suatu masa mempertanyakan berapa orang yang melaksanakan haji tahun ini. Dikatakan 600.000. Kemudian ditanya sama yang satu, berapa di antara mereka yang diterima oleh Allah hajinya? Dikatakan tidak ada sekali, satu pun tidak ada. Aneh niki nggih. Salah seorang soleh mimpi, lu niki terheran, wah 600.000 jamaah mboten ada yang diterima oleh Gusti Allah. Wallahu alam karena apa? Namun dilanjutkan, namun ibadah haji mereka diterima oleh Allah gara-gara satu orang yang tidak ikut berangkat haji, tapi sebab dia orang-orang yang haji diterima hajinya oleh Gusti Allah. Nah niku disebutkan namanya. Akhirnya orang soleh niku yang bermimpi mendatangi nama yang dimaksud niku, didatangi tempatnya, dicari, ternyata ketemu para rawuh niku orang yang membetulkan sandal sepatu, sol sepatu. Kemudian ditanya tentang mimpinya tersebut. Kemudian ditanya, setelah diceritakan, apa amalan istimewa kamu itu? Akhirnya dijawab, saya ini tidak punya amal spesial. Hanya saja saya ini pekerja sol sepatu. Saya ada rezeki lebih, saya celengi, saya tabung. Niat berangkat haji. Subhanallah, sudah terkumpul uang, istri saya hamil, ngidam. Tercium aroma masakan, ngidam. Ya, wahai suamiku, saya minta tolong, saya kok pengen mengicipi masakannya siapa ini kok enak modelnya. Saya minta tolong dimintakan sedikit saja, ngidam. Akhirnya pun berangkat. Saya berangkat, saya cari, ternyata di rumahnya seorang janda yang punya beberapa anak. Saya pamit, dibukakan pintu, saya lihat, Masya Allah, lagi masak. Diceritakan istrinya ngidam, saya minta sedikit saja. Oh maaf, tidak boleh. Pun saya beli, berapapun saya beli, ini buat istri saya ngidam, kasihan. Dijawab para rawuh, saya minta maaf sekali. Makanan ini halal untuk kami, namun haram untuk kalian. Bingung nih, lu kok bisa? Ketahuilah, aku dan anak-anakku ini
beberapa hari belum makan, tidak punya uang. Akhirnya saya kok sempat pergi, akhirnya menemukan bangkai hewan niki, bangkai. Karena saya darurat, anak saya darurat, bangkai menjadi halal. Ad-darurat tubihul mahdzurat dalam kaidah fikih. Ini terpaksa darurat. Saya makan untuk saya dan anak-anak saya. Bangkai ini haram untuk kalian. Akhirnya orang tersebut pun terkejut para rawuh. Beliau pulang, diambil niku tabungan untuk haji, diserahkan secara keseluruhan untuk ibu dan anak-anak tersebut. Gara-gara niku, merinding kula niki. Gara-gara beliau niku niat untuk berangkat haji napun boten mampu. Nggih, boten mampu. Gara-gara mementingkan orang yang membutuhkan, dicatat oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala pahala yang sempurna, bahkan gara-gara barokahnya jamaah haji pun diterima oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berniat baik, boten kesampaian, dicatat oleh Gusti Allah. Lu bagaimana kalau niat dan dilaksanakan? Lebih-lebih. Fa in hamma biha fa'amilaha. Namun jika dia berniat beramal baik dan diamalkan, Allah, Gusti Allah niki karim nggih, dermawan. Maka akan Allah catat pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Punya niat baik, diamalkan. Gusti Allah bukan balas satu para rawuh. Kita berbuat baik satu, boten dibalas satu. Minimal 10 sampai 700, mungkin lebih. Tergantung napa? Amal kula njenengan. Tergantung niat kula njenengan. Wa in hamma bisayyatin, niat jelek, enggak sampai diamalkan, boten dicatat. Niat mau mencuri, enggak jadi, tidak dicatat oleh Gusti Allah. Kalaupun kejelekan, keburukan tersebut terjadi, hanya dicatat satu dosa oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik dilipat gandakan, kalau jelek dihitung satu saja. Yang ketiga kata beliau, ketika seseorang niat melakukan sesuatu namun tidak mampu melakukan tersebut, dia tadi mengatakan lau istata'tu amiltu. Ya Allah, seandainya saya mampu, saya akan beramal seperti itu juga. Saking saya mboten mampu ya Allah. Maka nopo dawuh Imamul Haddad, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pahala sebagaimana orang yang ia inginkan, sebagaimana ia mendapat dosa seperti orang yang dia inginkan. Misalnya nggih, melihat ada orang kok bangun masjid, Masya Allah bangun masjid, saya pengen bangun masjid, tapi saya sekarang belum mampu, saya pengen ya Allah. Lho niku kata Imamul Haddad, Allah akan kasih pahala dia seperti orang yang bangun masjid. Tapi niki Gusti Allah Maha tahu nggih, niki kok betul-betul dilaksanakan. Masya Allah, niki nyumbang masjid nggih 5 juta. Seandainya saya punya 5 juta, saya sumbang masjid. Nah niki biasanya kok dites oleh Gusti Allah, dikasih uang yang banyak, 5 juta nopo 5.000 niki akhirnya nggih yang disumbangkan. Lah kalau tulus 5 juta, Gusti Allah catat. Sehingga penutup Nabi SAW beliau mengatakan, an-nasu arba'atun, orang niki ada 4 macam. Ada orang yang oleh Gusti Allah dikasih ilmu dan harta. Ilmu memiliki, harta pun memiliki. Mengamalkan dengan ilmunya, hartanya jadi amalan yang soleh untuk kebaikan. Itu orang yang pertama, mulia nggih. Ada orang yang kedua, niki orang yang boten mampu tapi dia mengatakan, lau atanillah mithil ma atahu amiltu mithla amilahu. Ya Allah, seandainya saya punya ilmu seperti orang itu, seandainya saya punya harta yang cukup seperti orang itu ya Allah, saya akan mengamalkan seperti yang dia amalkan. Tapi mboten mampu. Maka dikatakan nopo para rawuh, fahuma fil ajri sawa. Orang yang pertama yang betul-betul mengamalkan, dan orang yang kedua yang niat ingin seperti orang tersebut tapi mboten mampu, diberi oleh Gusti Allah pahala yang sama persis tanpa mengurangi sedikit pun.
Orang yang ketiga adalah orang yang oleh Gusti Allah dikasih harta tapi tidak dikasih ilmu. Akhirnya apa? Fahuwa yukhbitu fi mali bijahlih. Pada akhirnya dia menyia-nyiakan, menghamburkan hartanya, namun tidak untuk investasi akhirat. Bisa dibuat nyumbang anak yatim, malah dibuat karaokean. Bisa dibuat mewakafkan Al-Quran, sarung-sarung, mukena di masjid-masjid, malah dipakai nyumbang dangdutan misalnya. Nah, dia karena tidak amalnya kurang, oleh Gusti Allah pun dikasih harta saja, amal mboten dikasih. Niki orang yang ketiga, jelek nggih. Lah, ada orang yang lebih jelek lagi, orang yang keempat niki, dia tidak diberi oleh Allah harta yang banyak seperti orang tersebut, tapi dia niat, ya Allah, seandainya kok saya punya uang kayak orang itu, ya tambah tak salurkan ke dangdutan, saya malah bikin dangdutan lebih rame. Wah ya Allah, coba saya punya uang banyak, saya malah pakai kejelekan seperti orang itu. Niat saja perorawu dikatakan oleh Nabi SAW, fahuma fil wizri sawa, maka dua orang tersebut sama persis dalam berdosa. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kula jenengan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang baik di dalam niat ikhlas karena Allah, sehingga amalan-amalan kula jenengan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin.